Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aisyah dari kelas A 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah biokimia farmasi dengan subjudul gangguan pencernaan dan cara mengatasinya. Di sini saya mau memberitahu, maaf sebelumnya, di sini saya merekam muka saya dengan HP dan saya merecord PPT menggunakan laptop dikarenakan kamera laptop saya lagi bermasalah. Oke, lanjut. Di sini sebelum saya membawakan materi, di sini ada table of context yang saya akan bawakan. Yang pertama itu pengertian pencernaan, yang kedua proses yang terjadi pada organ-organ pencernaan, yang ketiga enzim, yang keempat penyakit yang terkait enzim pencernaan, yang kelima prinsip penyakit keenam penyakit dan obat untuk mengatasinya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, sistem pencernaan atau definisi dari pencernaan secara umum. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar, yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia, dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Pada manusia, makanan dicerna oleh alat-alat pencernaan yang dimulai dari mulut dan berakhir di usus. Hasil-hasil pencernaan kemudian diserap, sedangkan sisa-sisa pencernaan dibuang melalui alat-alat pengeluaran khusus, menurut Agustini tahun 2019. Di sini ada macam-macam sistem pencernaan. Makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, melainkan melalui dua macam proses pencernaan, yaitu yang pertama adalah pencernaan secara mekanisme, yang dimana merupakan proses pencernaan yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Fungsi pencernaan mekanis adalah untuk meningkatkan luas permukaan dari makanan. Hal ini berguna dalam proses reaksi enzimatik atau proses reaksi memerlukan bantuan dari enzim sehingga mampu meningkatkan laju reaksi kimia yang ada di dalam tubuh, menurut Agustini tahun 2019. Nah, yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Di sini dijelaskan proses dari pencernaan secara kimiawi itu menggunakan bahan kimiawi yang di dalam tubuh. Fungsinya adalah merupakan atau melakukan transformasi untuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel-partikel yang lebih kecil. Dalam hal ini bentuk kimiawi tubuh dalam enzim, menurut Agustini tahun 2019. Materi yang kedua, organ-organ sistem pencernaan. Organ-organ sistem pencernaan terdiri dari organ mulut, tekak, tenggorok, esofagus, lambung, ventriculus, sektum, usus besar atau kolon, dan rektum. Menurut Agustini tahun 2011. Yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat dua sistem pencernaan, yaitu gigi atau dentin dan lidah atau ligua. Masing-masing organ sistem pencernaan yang terdapat di dalam rongga mulut memiliki peranan dalam proses pencernaan makanan, menurut Agustini tahun 2011. Lanjut, tekak atau faring. Tekak merupakan pertemuan saluran pernapasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Tekak memiliki lubang yang menuju tenggorokan, disebut glotis, dan ditutup oleh klep yang disebut epiglot pada waktu proses menelan. Tekak terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan tubae stachys, menurut Agustini tahun 2019. Otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga fungsinya adalah sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut
menuju lambung menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut. Gerak peris menurut Agustini tahun 2019. Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Di dalam lambung terdapat 3 enzim, di antaranya enzim pepsin dan glukosa, enzim lipase, sepsin atau mengemulsi lemak menjadi asam lemak atau gliserol, dan enzim tripsin mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino. Lambung terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan peritoneal luar yang merupakan lapisan serosa dan otot, yang ketiga lapisan submukosa, yang keempat lapisan mukosa. Usus halus atau intestinum. Pada awal usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepas ke usus halus. Yang selanjutnya usus besar atau kolen. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa fases, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau fases keluar tubuh, dan membentuk lendir mulasi. Dan yang terakhir itu adalah ada anus atau rektum. Bagian kolom paling akhir disebut anus atau rektum yang panjangnya kurang lebih 15 cm. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases, menahan fases agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu fases keluar dengan gerak peristaltik. Pada anus terdapat otot voluter yang dikendalikan oleh kehendak kita. Menurut Agustin tahun 2019. Lanjut lagi, di sini saya akan jelaskan definisi enzim. Enzim sendiri adalah biokatalisator yang berfungsi sebagai katalis dalam proses biologis. Enzim yang dikenal luas penggunaannya adalah enzim amilase, lipase, dan protase yang menggunakan enzim hidrolitik, pemecah senyawa molekul karbohidrat, lemak, dan protein. Menurut Supriyatna dan kawan-kawan tahun 2015. Berikut beberapa macam enzim pencernaan yang ada dalam tubuh. Ada amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar air liur, pankreas, dan usus besar. Enzim bertugas mencegah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makan yang mengandung karbohidrat dikunyah kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Protease adalah enzim pencernaan yang bertugas mencegah protein dalam makanan menjadi asam atau asam asid atau amino asid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protase, yaitu pepsin atau enzim pencernaan utama di lambung, atau tripsin dan chymotrypsin. Selanjutnya ada lipase, ini di mana enzim yang memiliki tugas atau zat gula yang mengandung alkohol. Selanjutnya ada maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan berfungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Lanjut lagi ada laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang mencegah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu, makanan, atau minuman yang terbuat dari susu. Lanjut lagi ada sukrase, adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah mencegah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Nah, lanjut lagi di materi 4 adalah gangguan enzim. Penyakit. Di sini saya mengambil penyakit gangguan enzim pencernaan adalah pankreas kronis, yang dimana penyakit ini terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup enzim untuk mencegah dan menyerap makanan. Akibatnya nutrisi seperti lemak, vitamin, dan mineral tidak dapat diserap oleh tubuh sehingga menyebabkan selain penyakit. Gangguan pankreas kronis atau pankreatitis
kronis merupakan suatu penyakit inflamasi pada pankreas yang ditandai dengan fibrosis dan progresif serta menimbulkan kerusakan pada jaringan eksokrin dan endokrin. Ada 3 subgrup pankreatitis kronis, yaitu pankreatitis kalsifikasi kronis, pankreatitis obstruksi kronis, dan pankreatitis inflamasi kronis. Pankreas kronis merupakan salah satu faktor resiko terjadinya karsinoma pankreas menurut Faudy tahun 2018. Pankreas adalah organ yang terletak di belakang lambung dan berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna makanan. Pankreas juga memproduksi insulin untuk membantu mengatur kadar gula di dalam darah menurut Agustin 2019. Masuk ke materi 6 atau prinsip dan penyebab gangguan pankreas kronis. Penyebab pankreatitis kronis, sebanyak 70% pankreatitis kronis disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol selama bertahun-tahun. Berulangnya peradangan akut pada pankreas dan pankreatitis kronis. Beberapa penyakit juga dapat diduga memicu pankreatitis kronis adalah defisiensi alfa-1 antitrypsin, penyakit autoimun yang menyerang pankreas, penyumbatan saluran pankreas akibat batu empedu, efek samping obat, atau seperti azathioprine, sulfanamid, dan triazid. Kelenjar paratiroid yang terlalu aktif, tingginya kadar trigliserida dalam darah, riwayat pankreatitis pada keluarga atau riwayat hidup atau bawaan, dan cystic fibrosis atau pankreas kronis dapat menyerang siapa saja. Namun penyakit ini lebih sering terjadi pada orang yang berusia 30-40 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dominan berjenis kelamin laki-laki, dan memiliki kebiasaan merokok menurut Faudy tahun 2018. Materi yang terakhir, obat pada gangguan pankreas kronis. Pemberian obat-obatan pada jenis obat yang diberikan meliputi pereda nyeri, mulai dari paracetamol, antiinflamasi non-steroid, hingga obat golongan opioid seperti kodein dan tramadol. Tambahan obat untuk membantu mengurangi nyeri seperti amitriptyline dan gabapentin. Suplemen pengganti enzim pankreas, obat golongan steroid pada pasien pankreatitis kronis disebabkan oleh penyakit autoimun. Dan terakhir, insulin bila pankreatitis kronis menyebabkan pasien diabetes. Maksud dari insulin bila pankreatitis kronis menyebabkan pasien diabetes, maksudnya itu bila pankreatitis kronis disebabkan oleh pasien yang terkena penyakit diabetes menurut Faudy tahun 2015. Jadi ini referensi yang saya gunakan untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.